Cuma boleh bawa 10 barang, Alone versi Denmark musim ke-8 akhirnya datang nih. Masih dengan konsep brutal yang kita kenal, 7 ahli survival berpengalaman diterjunkan langsung ke alam liar lingkaran Arktik yang beku. Di suhu ekstrim minus 20 derajat, mereka nggak cuma harus bangun shelter dan cari makan, tapi juga harus waspada sama segala macam bahaya tak terduga. Mengandalkan skill bertahan hidup yang mumpuni, siapapun yang bertahan sampai akhir bakal bawa pulang hadiah uang tunai $500.000. Lokasi tantangan kali ini ada di lingkaran Arktik, tepatnya di Lapland, Finlandia Utara. Para peserta naik pesawat amfibi dari kru acara dan mendarat di titik awal masing-masing. Peserta pertama kita namanya Soren. Biarpun mukanya kayak 60 tahun, aslinya dia baru 40 tahun loh. Pas mendarat, dia sama sekali nggak sadar seberapa ngerinya tempat ini. Malah kelihatan excited banget. Untungnya, di titik pendaratan ada batu besar yang pas banget buat dijadiin dinding shelter. Plus, di sekitarnya banyak banget bau kotoran rusa kutub. Udah jelas, sumber baya di area ini pasti melimpah ruah. Sebelum ikut kompetisi ini, Soren ini adalah seorang pandai besi profesional. Sehari-harinya dia hidup dari menempa besi dan sering bikin pajangan besi buat museum. Dari situ juga dia punya banyak banget skill kerajinan tangan. Ikut acara ini karena dia emang cinta banget sama alam liar. Kalau bisa sekalian dapat hadiah utama, ya makin mantep dong. Setelah nemuin lokasi buat shelter, dia langsung sibuk ngumpulin bahan bangunan. Rencananya, dia mau bikin atap miring nyender ke dinding batu, terus pasang terpal di atas tiang-tiang kayu. Dengan begitu, tenda sederhana pun langsung jadi. Yang bikin ngeri, Soren ini satu-satunya peserta yang nggak bawa kantong tidur sama sekali. Dia mikir selimut kulit mask ox-nya udah cukup buat nahan dingin. Nggak tahu deh, nanti pas musim dingin bakal beku atau enggak tidurnya. Peserta kedua kita namanya Anders. Keberuntungan orang ini bener-bener gila. Baru naik ke darat, dia langsung nemu shelter alami. Pas dicek, ternyata ruang di dalamnya lumayan luas. Masalah bikin shelter langsung beres tanpa ribet. Dia pun langsung gelar selimut di dalam dan ukurannya pas banget buat dia tiduran. Ditambah lagi, depannya langsung menghadap danau luas, jadi dia bisa mantau semua pergerakan di sekitarnya. Sebelum ikut kompetisi, Anders ini bukan orang sembarangan. Dengan pengalaman hidup di hutan lebih dari 10 tahun, dia udah punya ratusan ribu subscriber di channel YouTube-nya. Dia juga dapat penghasilan dari video-video tutorial survival. Jadi soal skill bertahan hidup, nggak usah diragukan lagi. Biar bisa bikin api unggun yang besar, dia sengaja nyerut kayu jadi serpihan kecil. Cuma dengan gesekan fire starter, serpihan kayu itu langsung ngeluarin asap. Biar api unggunnya tahan lebih lama, dia juga ngumpulin getah pinus. Getah ini ampuh banget buat memperpanjang nyala api, jadi nggak perlu capek-capek terus nambahin kayu bakar. Peserta ketiga yang muncul adalah Bettina. Mungkin karena baru pertama kali ikut, dia kelihatan emosional banget. Baru mendarat aja, air matanya udah nggak bisa dibendung. Seiring perahu kru yang perlahan menjauh, itu artinya hari-hari ke depan dia cuma bisa ngandelin diri sendiri. Kalau dilihat-lihat, di danau sekitarnya banyak banget pergerakan ikan. Ini bikin dia kembali optimis bisa bertahan di alam liar ini. Di kampung halamannya di Norwegia, Bettina berprofesi sebagai montir mobil. Dia punya garasi besar di rumahnya dan koleksi mobil modifikasinya banyak banget. Dia sering ngerjain modifikasi mobil sesuai permintaan pelanggan. Selain itu, dia juga pemancing kelas kakap nih. Sering banget bawa yacht pribadinya buat mancing di laut. Ikut kompetisi ini cuma buat sekedar nyari pengalaman hidup aja. Setelah beres-beres barang dan bangun shelter sederhana, Bettina langsung bawa pancingannya ke danau. Perlu dicatat nih buat kompetisi kali ini, selain boleh bawa alat pancing lure, peserta juga boleh pilih 3 item tambahan sesuka mereka. Uniknya, Bettina malah bawa keranjang ikan segala. Rencananya sih buat nyimpen ikan hidup di dalam air biar tetap segar. Tapi jujur aja, kayaknya dia masih ngeremehin kondisi alam liar deh. Udah berdiri setengah jam ngelempar kail di pinggir danau, meskipun udah pakai umpan lure buatan, dia belum dapat satupun ikan. Entah karena ikannya yang susah atau skillnya yang masih misteri, kita belum bisa nilai sekarang. Anna adalah peserta wanita kedua di musim ini. Begitu mendarat, dia langsung bikin camp darurat. Setelah istirahat sejenak, dia langsung menyiapkan joran untuk memancing. Demi bisa bertahan hidup mengandalkan sumber daging ikan, dia secara khusus membawa koleksi yang sudah disimpannya lebih dari 10 tahun, yaitu berbagai macam umpan buatan lure. Entah itu ikan besar atau kecil, dia sangat yakin bisa menangkapnya. Dengan membawa perlengkapannya, dia bergegas ke tepi danau. Baru saja dia melempar kail ke dalam air, siapa sangka sedetik kemudian seekor ikan pike langsung menyambar umpannya. Ya ampun, keberuntungannya ini benar-benar gila. Dia langsung memukulnya dengan batu untuk mengakhiri nyawanya. Astaga, ukuran ikan ini benar-benar mantap. Beratnya pasti sekitar 3-4 kilogram. Siapa sangka, peserta pertama yang makan daging ternyata seorang peserta wanita. Dia langsung membersihkan jeroan ikan di tempat. Bagian kepalanya langsung dia buang begitu saja. Pastinya ini akan jadi hidangan liar yang sangat nikmat.
Peserta kelima kita bernama Klaus. Saat ini dia sudah berhasil memecahkan masalah api unggun. Saat jalan-jalan di sekitar, dia juga menemukan banyak jamur. Dilihat dari baunya, sepertinya jamur ini aman untuk dimakan. Di kampung halamannya di Denmark, Klaus menjalankan sebuah toko perlengkapan outdoor. Toko ini khusus menjual peralatan aktivitas alam profesional. Dari situ juga dia mengumpulkan banyak pengalaman bertahan hidup di alam liar. Dia sering pergi berburu dan memancing sendirian. Alasan utamanya ikut dalam kompetisi ini adalah untuk memenangkan hadiah uang dan mengembangkan tokonya. Namun saat dia membawa joran dan bersiap memancing, tiba-tiba sekawanan rusa kutub berlari di lereng bukit kejauhan. Sayangnya, hewan-hewan ini dilindungi oleh hukum. Lebih baik kita bersikap realistis dan memancing di danau saja. Tak disangka, sumber daya alam di daerah ini benar-benar melimpah. Belum ada semenit, dia sudah berhasil menangkap seekor ikan kecil. Nggak nyangka makan malam bisa didapat semudah ini. Seiring turunnya malam, para peserta pun berlindung di kamp mereka untuk istirahat. Waktu pun cepat berlalu dan masuklah hari kedua. Di sisi Ana, situasinya sungguh luar biasa mewah. Pagi-pagi begini, dia sudah menikmati sup ikan yang lezat. Kepala ikan yang dia buang kemarin, sekarang sedang dipatuk burung kecil. Gila, kepala ikan sebesar itu sebenarnya sayang banget kalau dibuang. Nanti kalau udah lapar parah, jangan sampai nyesel ya. Sementara itu, mari kita lihat kondisi Soren. Pagi hari dia bangun dan memantau kondisi sekitarnya sebentar. Dia memutuskan untuk memasang jaring insang terlebih dahulu, dengan harapan besok bisa panen besar untuk makan enak. Dia bahkan belum sarapan sama sekali. Kembali ke camp, dia mulai membuat perkakas lagi. Sepotong kayu yang terus dia ukir dan bentuk dengan cepat berubah menjadi palu yang praktis. Untuk langkah selanjutnya, dia harus mencari cara untuk memasang balok atap rumahnya. Dia memanjat batu besar untuk mengukur jarak, lalu memotong sebuah batang kayu yang kokoh untuk dijadikan pilar penyangga utama seluruh bangunan tersebut. Tentu saja, kulit kayunya juga harus dikupas sampai bersih. Tapi untuk mengangkat beban kayu seberat ini, pastinya butuh tenaga yang ekstra kuat. Soren menariknya dengan tali cukup lama, tapi balok kayu itu sama sekali tidak bergeser. Karena tak ada pilihan lain, dia turun dan memindahkannya perlahan dari bawah. Setelah 2,5 jam berjuang, dia akhirnya berhasil menaikkan balok tersebut. Peserta lain yang juga sedang sibuk membangun tempat berlindung adalah Bettina. Dia langsung menggunakan cabang pohon di dekatnya sebagai titik tumpu. Begitu balok penyangganya selesai dipasang, dia sudah kelelahan sampai terengah-engah. Tanpa asupan protein selama sehari semalam, membuatnya sama sekali kehabisan tenaga untuk hal lain. Jadi, dia mengambil jorannya dan kembali memancing di danau. Mumpung masih pagi dan air sedang tenang, siapa tahu dia bisa mendapat santapan besar. Benar saja, apa yang diharapkan langsung jadi kenyataan. Tak lama kemudian, ada pergerakan di dalam air. Saat ditarik, tebakannya benar. Itu adalah seekor ikan pike. Coba lihat gigi-giginya yang tajam ini. Kalau sampai digigit, bisa-bisa memar parah. Ukuran ikan ini benar-benar lumayan besar. Cukup untuk mengganjal perutnya selama 2 hingga 3 hari. Mengingat sekarang dia belum terlalu lapar, Bettina menaruhnya di jaring dan membiarkannya tetap hidup di dalam air. Wah, awas saja kalau sampai dicuri hewan liar. Pasti nyesel parah. Lanjut ke kondisi Anders, dia malah meninggalkan tempat perlindungan alami dari batu dan bersikeras membangun pondok baru di dalam hutan. Ini jelas pekerjaan yang memakan waktu dan menguras tenaga. Dia memotong beberapa kayu sepanjang 4 meter untuk mulai membangunnya. Astaga, kalau nggak tahu, orang pasti ngira dia mau bangun villa. Balok penyangga sepanjang itu pasti tidak mudah dipasang. Setelah sibuk setengah harian, beberapa kali kayunya jatuh ke tanah. Dengan susah payah, akhirnya kerangkanya berhasil ditegakkan. Tapi saat mencoba mengikatnya, kerangka itu malah runtuh lagi. Sial banget nasibnya. Sebenarnya langkah mana sih yang salah? Dia benar-benar pusing dan tidak habis pikir. Di saat yang sama, Klaus juga sedang membangun shelternya. Rencananya dia ingin membuat tenda rangka A-frame tent sederhana. Padahal dia sama sekali belum pernah mencoba membuat tenda ini. Untungnya, bentuk segitiga punya struktur yang sangat stabil, sehingga dia dengan mudah berhasil mendirikan kerangkanya. Kemudian dia langsung membungkusnya dengan terpal tahan air. Dia bakal menghabiskan hari-harinya di dalam sini nih. Setelah kelar, Klaus langsung bawa pancingannya buat cari ikan. Sama kayak sebelum-sebelumnya, baru juga kail dilempar, ikannya langsung nyambar. Dari tarikannya aja kerasa banget, ikan ini ukurannya jumbo. Pas ditarik ke atas, buset dah. Ukurannya bahkan lebih gede dari betis orang dewasa. Ini fix ikan pike paling gede yang pernah dia pancing. Tangkapan epik ini bikin Klaus makin semangat bertahan hidup. Ikan dibawa balik ke camp, terus digantung dulu di tenda. Soalnya sisa ikan kemarin aja masih belum habis dimakan.
Dimasak pakai api besar selama setengah jam aja. Dia udah bisa duduk santai di depan camp sambil nikmatin hidangan lezat. Sekali gigit, asupan proteinnya jauh lebih gila dibanding daging sapi biasa. Nggak kerasa, sekarang kita masuk ke hari ketiga. Waktunya si Soren buat ngecek jaring insangnya nih guys. Bayangin, udah 3 hari dia kelaparan, skip 9 kali makan. Dia cuma bisa berdoa jaringnya bawa hasil tangkapan. Tapi pas nyampe tepi dan jaringnya ditarik, zong abis. Boro-boro ikan, sisiknya aja nggak ada yang nyangkut. Parahnya lagi, jaringnya malah kusut berantakan. Pas balik ke camp dan coba diurai, benerin jaring kusut kayak gini jelas bukan perkara gampang. Lanjut kita intip kondisi Klaus. Misi hari ini, bikin pintu buat tendanya. Pertama, ukur dulu panjang kayu yang pas. Habis itu, bikin rangka pintunya sesuai ukuran tadi. Lanjut, tutup rangkanya pakai terpal andalan survivalist. Pas dipasang, ternyata ukurannya ngepas banget dong. Menu sarapan dia hari ini juga luar biasa mewah. Klaus gak ada niat buat nyimpen bahan makanannya. Dia langsung motong kepala ikannya. Semua sisa dagingnya dimasukin ke dalam lubang kayu. Terus kedua ujungnya ditutup rapat pakai kulit kayu. Cara cerdas ini bakal nyiptain efek kayak oven alami. Setengah jam kemudian, hidangan Sultan siap disajikan. Pas dicicipin, oh my god, ikannya matang sempurna, garing di luar tapi lembut banget di dalam. Asupan proteinnya jelas berkali-kali lipat dari daging sapi. Sementara itu, Anders akhirnya kelar ngebangun shelternya. Sadar betul seberapa ekstrim suhu dingin di wilayah ini. Dia berencana bikin perapian di bagian luar. Langsung aja dia muter-muter ngumpulin batu di sekitar camp. Ditambah lumut basah sebagai semen alami, tumpukan batunya cepat tersusun. Dia langsung nyalain api unggun, pengen ngetes seberapa ampuh perapiannya. Sialnya, dia lupa total merhatiin arah angin. Begitu api nyala, asap tebal langsung masuk penuhi tendanya. Kalau kondisinya kayak gini, shelter jelas nggak bisa dihuni lah. Apa kerja kerasnya dari pagi bakal sia-sia gitu aja? Setelah mikir panjang, dia milih ngebongkar perapiannya buat dipindah ke spot lain. Berakhir dengan ngabisin waktu 2,5 jam lagi. Berakhir dengar bener kacau parah guys. Rasa frustrasi langsung bikin mental Anders hancur seketika. Kira-kira drama apa lagi ya yang bakal terjadi di kompetisi ini? Mari kita saksikan di episode selanjutnya. Sebagai Olimpiadenya dunia survival, Alone versi Denmark kembali buka babak baru yang lebih brutal. Selain 10 perlengkapan standar dari tim produksi, peserta juga bebas bawa 3 alat tambahan pilihan mereka sendiri. Bahkan ada peserta Savage yang nekat bawa busur panah compound mekanis. Alat-alat kayak teropong sampai bor es juga diizinin buat dibawa. Aturan mainnya tetap sama, yang bertahan paling akhir bakal bawa pulang $500.000. Waktu terus berjalan, masuk ke hari keempat. Kenalin, Rick, peserta ke-6 di musim yang menegangkan ini. Dari tampangnya sih kelihatan banget dia master survival yang lagi nyamar. Beberapa hari ini, dia cuma tinggal di tenda darurat super seadanya. Alasan dia santai karena di sekitarnya melimpah buah blueberry yang bisa langsung dimakan. Niatnya sih nunggu dapat asupan protein dulu, baru lanjut ngebangun shelter tetap. Pas dia lagi duduk nyantai minum teh hangat di camp, tiba-tiba ada seekor burung gagak terbang gak jauh darinya. Insting pemburunya jalan, Rick langsung niruin suara panggilan gagak. Siapa tahu bisa mancing burung itu buat mendekat. Nggak disangka, trik suaranya beneran mempan dong. Nggak lama, si gagak langsung putar balik terbang ke arahnya. Sayangnya, burung itu cuma terbang melintas di atas kepalanya doang. Nggak ngasih kesempatan sama sekali buat Rick ngambil busur panahnya. Di kampung halamannya di Denmark, Rick ini sebenarnya seorang pemburu profesional. Berbekal skill memanahnya yang tingkat dewa, dia udah biasa banget berburu hewan liar berukuran besar. Dulu dia pernah manah babi hutan, malah hampir mati karena diserang balik. Kejadian itu bikin dia sadar betapa brutal dan berbahayanya hewan liar. Ikut kompetisi ini tujuan utamanya jelas buat nyabet uang hadiah. Tapi sejauh ini dia belum nemuin tanda-tanda hewan buruan kecil sama sekali. Gabut nunggu buruan, dia cuma bisa latihan akurasi panah buat ngisi waktu. Peserta terakhir yang muncul di kompetisi ini adalah Mette. Dia satu-satunya peserta yang bawa busur compound ke arena ini. Beberapa hari pertama, dia cuma bertahan hidup dengan makan buah beri di tanah buat ganjal perut. Susah payah mancing di danau dan akhirnya ada ikan yang nyambar. Apesnya, ikannya malah lepas pas lagi ditarik. Mette ini punya latar belakang sebagai pemanah handal sebelum ikut acara. Koleksi taksidermi hewan berbagai ukuran di rumahnya. Jelas kebuktiin kalau skill berburunya nggak bisa diremehin. Gak cuma itu, dia juga berprofesi sebagai perajin perhiasan. Bisa dibilang kondisi finansial keluarganya sangat amat mapan. Dia ikut tantangan gila ini murni buat muji ketahanan mental dan fisiknya. Setelah beberapa hari beradaptasi, Mette saat ini sudah menyelesaikan masalah tempat perlindungannya. Untuk memudahkannya merebus air panas, dia berencana keluar mengumpulkan beberapa batang kayu untuk membuat rat.
Saat kembali ke kemah dan menancapkan kayunya ke tanah, tanpa sengaja dia malah menyenggol panci besinya sampai terbalik. Api unggunnya pun langsung padam, tersiram air. Melihat hal ini, sepertinya skill bertahan hidupnya tidak sehebat itu ya. Beralih ke Klaus, beberapa hari terakhir ini dia terus merasa pusing dan berkunang-kunang, ditambah detak jantungnya yang berdebar sangat cepat, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda mereda. Karena takut terjadi cedera pada tubuhnya, dia segera memanggil tim medis. Tak lama, dokter tiba dengan cepat menggunakan perahu motor. Setelah melakukan pemeriksaan singkat, kesimpulannya ternyata dia hanya kelaparan karena kurang makan. Dokter menyarankannya untuk makan secara teratur. Hal sepele seperti ini sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Sekarang kita lihat kondisi Soren. Hari ini dia keluar lagi untuk memeriksa jaring insangnya. Berbekal pengalaman memasang jaring sebelumnya, kali ini dia dengan mudah memanen seekor ikan lele besar. Dia langsung membersihkan jeroan ikan itu di tempat. Meski dagingnya terlihat kurang sehat, hal itu tak menyurutkan niatnya untuk memasaknya di kemah. Setelah selesai dimasak, dia tak sabar dan langsung melahapnya. Yang patut dicatat adalah ini merupakan makanan pertamanya setelah 4 hari berpuasa. Hanya dalam hitungan menit, ikan itu ludes tak bersisa. Dengan asupan energi yang baru masuk ke tubuhnya, dia mulai memperkuat tempat perlindungan sementaranya. Kalau tidak, tenda reot itu gampang sekali terbang tertiup angin. Padahal beberapa hari lalu dia sudah mulai membangun shelter permanennya. Melihat luasnya, ini sih selevel villa mewah di alam liar, cuma belum tahu aja apa dia bakal nyerah sebelum shelternya jadi. Sementara itu di tempat Anders, mungkin karena terlalu gabut tak ada kerjaan, dia berencana membuat dapur untuk kemahnya. Dia membentangkan sebatang kayu di antara 2 pohon besar, lalu memakai irisan kayu gergajian sebagai tatakan gelas. Bahkan panci besinya pun bisa digantung dengan mudah di situ. Dengan begini, perlengkapan dapurnya nanti bisa ditata rapi. Saat jalan-jalan keluar, dia juga menemukan sebuah pohon mati. Kulit pohon jenis ini kaya akan kandungan minyak, hanya butuh sedikit percikan api untuk bisa menyalakannya. Kalau dikumpulkan, ini cocok banget jadi sumbu api saat musim dingin. Setelah itu, dia pergi ke pinggir danau mengecek jaringnya. Namun saat jaring ditarik terus ke atas, ternyata isinya kosong melompong, lebih bersih dari mukanya. Mengingat sudah 2 hari berturut-turut gagal dapat ikan di sini, dia akhirnya memutuskan untuk pindah lokasi jaring. Masuk ke hari kelima, Anna yang sedang memancing di tepi pantai tiba-tiba menemukan kejutan. Ternyata ada kawanan rusa kutub yang lari ke hadapannya. Hewan-hewan ini sepertinya sama sekali tak takut pada manusia. Sayangnya, aturan acara melarang perburuan rusa kutub. Kalau tidak, jarak sedekat ini sih satu panah saja langsung auto menang. Kemudian Anna kembali ke tempat biasa untuk mengecek jaringnya. Benar-benar sesuai harapan. Apa yang dipikirkan langsung datang. Dia sukses memanen seekor ikan pike dari dalam jaring. Dan seperti biasa, ukurannya tidak pernah mengecewakan. Wah, malam ini dia bisa makan enak lagi sebelum tidur. Balik ke kemah, dia langsung bersiap memasaknya. Tak disangka, di dalam perut ikan ini ada bonus harta karun tambahan. Setelah kepalanya dipotong, ikannya langsung dibakar di pinggir api. Pastinya rasanya bakal jauh lebih nikmat daripada cuma direbus. Beralih ke betina, di hari kelima dia akhirnya berhasil merampungkan kerangka shelternya. Selanjutnya, dia membentangkan terpal tahan air di atasnya. Karena atap datar akan rawan menampung air hujan, dia sengaja mengganjal bagian tengahnya dengan lumut agar lebih tinggi. Dengan kecepatan begini, kemungkinan besok baru bisa selesai total. Untuk makan siang, dia pasrah makan sedikit rebusan ikan untuk mengganjal perut. Untung saja beberapa hari lalu dia tak rakus menghabiskan semuanya. Kalau tidak, bekerja keras dengan perut kosong pasti sangat menyiksa. Seiring turunnya malam, Rick juga asik menggerogoti daging ikan di kemahnya. Dia harus makan sebanyak-banyaknya selagi ada, agar bisa bertahan hidup lebih lama di tempat ekstrim ini. Sampai di hari ke-6, hari ini bertepatan dengan ulang tahun anak laki-lakinya. Teringat pada buah hatinya yang sangat dia rindukan. Rick yang awalnya sedang sibuk memasak ikan pagi itu, pria tangguh ini tiba-tiba tak kuasa menahan air matanya. Namun begitu teringat hadiah $500.000, dia pun kembali menguatkan diri dan mengontrol emosinya. Setelah itu, Rick membawa peralatannya ke tepi danau, lalu mengeluarkan rakit yang ironisnya dia namai Pasti Tenggelam. Padahal sejak beberapa hari lalu, dia terus menyempurnakan rakit itu. Hari ini adalah saatnya menguji hasil jerih payahnya. Dia segera naik ke perahu kecilnya dan mendayung ke tengah. Niat awalnya adalah memakai rakit ini untuk memasang jaring. Siapa sangka, di tengah prosesnya malah sering terjadi insiden. Mau tak mau, dia harus kembali ke tepi untuk memperbaiki posisi tripodenya. Namun tepat ketika dia sedang merapikan jaring insangnya, salah satu sisi perahunya mendadak mulai kemasukan air. Belum sempat dia memberikan reaksi apa-apa, perahu itu langsung terbalik dan menceburkannya ke air. Bahkan pelampung penyelamat di lehernya pun langsung mengembang seketika.
Untungnya, danau ini tidak terlalu dalam. Dia pun merangkak ke darat dengan kondisi basah kuyup. Beralih ke Bettina, agar tidak tidur beralaskan tanah yang dingin, dia memutuskan membuat ranjang single di kem. Kaki ranjangnya dibuat sangat kokoh. Dia menggergaji kayu yang ukurannya lebih tebal dari paha dan memindahkannya satu persatu ke tengah tenda. Kemudian, dia menyusun tongkat kayu di atasnya, lalu melapisinya dengan dahan cemara. Terakhir, letakkan selimut di atasnya, dan selesai. Ukuran dan panjangnya pas banget buat tiduran. Sementara itu, Anders bersiap melakukan misi besar. Untuk memasang kembali jaring insangnya, dia berencana menyambungkan beberapa batang tongkat agar jangkauan jaringnya jauh lebih luas. Setelah diukur menggunakan langkah kakinya, satu tongkat ini panjangnya mencapai 14 meter. Untungnya, sebelum survival ini dia sengaja membawa bobor tangan sebagai perlengkapan opsionalnya. Alat ini sangat krusial dalam membangun shelter. Dia kemudian mengebor lubang kecil pada kayu, lalu menyambung 2 batang kayu dengan teknik purus. Menembus lubang tepat di tengahnya dan mengunci kedua kayu itu erat-erat. Dengan trik ini, dia berhasil membuat engsel yang fleksibel. Setelah itu, dia menambahkan banyak titik jangkar di kayunya. Rangka rakitan ini pun langsung dibawa ke tepi danau untuk mengikat jaring ke jangkar secara perlahan. Setelah seluruh rangkanya masuk ke air, dia tinggal duduk manis menanti tangkapan. Kembali ke kem, dia sudah mati kelaparan, tapi stok daging ikan sebelumnya sudah habis. Demi mengganjal perut yang meronta-ronta, Anders nekat mencoba memakan kulit kayu. Lapisan dalam kulit pinus ternyata kaya vitamin C. Dia mengirisnya tipis-tipis menyerupai mie, membawanya ke kem dan merebusnya sampai mendidih. Lalu memanggangnya di atas penutup panci. Saat dicicipi, rasanya lumayan masuk akal. Selain alotnya minta ampun saat dikunyah, sisanya sama sekali nggak ada masalah. Kandungan vitaminnya konon 50 kali lipat dari daging sapi. Beralih ke Klaus, sejauh ini dia tidak makan ikan 3 hari beruntun. Hari ini dia melempar pancing lagi di spot andalannya. Dia sampai memilih umpan lura paling premiumnya, lalu berdiri di tepi danau memulai penantian panjang. Sialnya, belum ada setengah jam memancing, entah gimana kailnya malah nyangkut di celah batu. Ditarik sekuat tenaga pun nihil. Terpaksa dia harus mengikhlaskan senar pancingnya dipotong. Bukan cuma rugi umpan lura andalan, sebagian kail dan senar pancing pun terbuang sia-sia. Masuk ke hari ke-7, Anders pergi mengecek jaring insang rakitannya. Tiba di danau, dia antusias menariknya. Tapi makin ditarik, bebannya malah makin enteng. Dan tragisnya, gak ada satu ikan pun yang nyangkut. Parahnya lagi, jaringnya malah kusut melilit tongkat kayu. Gak mau ribet, dia langsung memotongnya pakai pisau. Nyesek banget, perangkap yang dibuat susah payah, ujung-ujungnya malah gagal total alias zonk. Pukulan telak ini langsung menghancurkan mental Anders. Entah berapa hari lagi dia sanggup bertahan. Kembali ke Soren, pagi ini dia menuangkan abu sisa pembakaran semalam ke panci, berencana merebusnya menjadi sabun batangan. Biar ada aroma wanginya, dia memetik sedikit rosemary di luar, menumbuknya, lalu memasukkannya ke panci. Setengah jam berselang, sepanci cairan kental mencurigakan akhirnya matang. Katanya sih, ini sangat ampuh melunturkan daki tubuh. Lalu dia melepas pakaiannya dan nekat mandi telanjang bulat di pinggir sungai. Dinginnya air es langsung bikin Soren melek 100. Kembali ke kem, fisiknya terasa terrefresh total. Di tempat lain, Bettina berjuang selama 2,5 jam dan sukses menaikkan traut danau sebelum gelap. Setelah menahan lapar, akhirnya dia bisa makan daging. Namun tiba-tiba, sebuah bot medis mendekat. Ternyata tim medis datang untuk inspeksi rutin, memastikan kondisi peserta masih layak tanding. Sebelum cabut, mereka memberi warning, musim dingin segera tiba. Sebelum suhu drop drastis, mereka harus memaksimalkan sistem insulasi. Para peserta pun mulai sibuk memodifikasi shelter mereka. Waktu bergulir ke hari ke-8. Sesuai prediksi, semalam suhunya anjlok parah. Anders memutuskan untuk memperkecil ukuran shelternya untuk menjebak hawa panas semaksimal mungkin. Dia juga melapisi atapnya dengan gundukan lumut sehingga shelter ini siap menahan badai beku. Sementara itu, para peserta lainnya juga mulai mengupgrade shelter mereka gila-gilaan. Klaus berencana untuk membuat sebuah ranjang kecil. Dia menentukan letak pastinya, menebang tongkat kayu, lalu memancangkannya ke tanah. Lalu dia mengumpulkan tumpukan ranting kayu untuk dipasang di atasnya. Setelah menutupinya dengan selimut, atap pun beres. Mari kita lihat kondisi Soren. Dia juga membawa bor sebagai salah satu alat andalannya. Dia langsung mengebor atapnya untuk membuat lubang, lalu memotong beberapa ranting kayu untuk dipaku sebagai pasak. Cara ini memastikan struktur pondoknya benar-benar kokoh. Tentunya lapisan paling atas masih harus ditutup lumut agar tahan hujan. Sepertinya proyek ini bakal makan waktu 4 atau 5 hari. Di tempat lain, Bettina juga mulai membangun perapian. Sayangnya dia lupa memperhitungkan arah angin.
Begitu selesai dan duduk bersantai di camp, kepulan asap tebal langsung menyerbu arahnya. Kalau mau nyaman, dia masih harus banyak melakukan revisi nih. Waktu berlalu dan sekarang masuk hari ke-9. Anders yang pergi memancing lagi-lagi harus gigit jari karena boncos. Mentalnya mulai down karena ini. Setelah merenung 2,5 jam di camp, akhirnya dia membulatkan tekad menekan tombol menyerah. Saat speedboat tim penjemput tiba, di depan kamera, dia mengaku merasakan tekanan mental yang luar biasa. Berada di tempat ini membuatnya sangat tidak nyaman, apalagi isolasi berkepanjangan ini membuatnya sangat merindukan istrinya di rumah. Dengan berat hati ia mengemasi barang-barangnya, dan Anders resmi jadi peserta pertama yang gugur dari kompetisi. Sementara itu beralih ke Klaus. Hari ini saatnya dia mengecek jaring ikan insangnya. Begitu jaringnya ditarik, dia dengan mudah mendapatkan seekor ikan trout danau besar. Setibanya di camp, dia sudah asik menikmati hidangan lezatnya. Rasanya gurih dan pas banget. Kalau soal kandungan proteinnya sih, udah nggak perlu diragukan lagi. Lalu bagaimana kelanjutan persaingan para peserta lainnya? Mari kita tonton terus. Inilah acara survival alam liar paling realistis yang pernah kutonton. Ada peserta yang makmur banget, ada yang kelaparan parah. Suhu yang pro bisa dapat ikan pike setiap hari, sama sekali nggak pusing cari sumber protein. Sementara peserta lain terpaksa mengunyah kulit kayu demi mengganjal perut. Meskipun tinggal di shelter yang paling mewah sekalipun, itu nggak ada apa-apanya dibanding siksaan rasa lapar. Menghadapi musim dingin ekstrim yang segera tiba, bagaimana mereka bisa bertahan tanpa persediaan makanan? Waktu masuk ke hari ke-9, karena cuaca yang semakin membeku, Rick harus mempercepat pembangunan shelter utamanya. Karena untuk saat ini, progresnya adalah yang paling lambat dari semua peserta. Dia cuma membentangkan terpal di atas rangka. Untuk menambah lubang di bagian atap, dia mengikatkan 2 batang kayu di dekat pintu masuk, memanjat dengan sangat hati-hati, lalu meletakkan potongan terpal sebagai topi penutup di atasnya. Trik ini ampuh menahan hujan tanpa menutup jalur keluar asap. Sisa terpal di bagian bawah tenda langsung ia potong. Supaya tepian bekas potongannya nggak mudah sobek, dia sengaja membakarnya sedikit pakai obor. Setelah semuanya siap, dia memindahkan semua gearnya ke rumah baru. Beralih ke Soren. Sehabis bangun, dia masih sempat-sempatnya cuci muka. Lalu dia lanjut lagi memperkuat shelternya. Padahal awalnya dia berniat membangun shelter mewah di lokasi lain, tapi setelah berhari-hari, dia sadar tenaganya benar-benar sudah terkuras habis. Terpaksa dia harus mengubur impian membangun rumah mewah itu dan memilih memperluas shelter sementaranya saja. Tapi lihat aja konstruksi dindingnya, ini sih sekelas villa. Setelah membuang keringat seharian dengan perut kosong, Soren yang kelaparan parah terpaksa pergi memancing. Bayangin aja, dari awal sampai sekarang dia baru makan 1 ekor ikan. Dengan aktivitas fisik yang seberat ini, mustahil bisa bertahan tanpa asupan protein. Kalau mau berburu, dia nggak bawa busur dan panah. Jadi satu-satunya harapan cuma lewat alat pancingnya ini. Belum juga selesai bicara, kailnya langsung ditarik. Nggak disangka kali ini dia dapat tangkapan secepat ini. Dengan sigap, dia langsung menariknya ke darat. Mungkin karena rasa laparnya udah nggak tertahankan, dia nggak mau buang waktu buat mancing lagi. Dia langsung balik ke camp untuk membersihkan ikan itu. Dia mulai dengan menggoreng kaviar dari perut ikan ke wajan. Baru 1 gigitan, rasanya beneran juara banget. Teksturnya kenyal, lembut, dan nikmat dikunyah. Kandungan proteinnya sudah tak tertandingi, bahkan lebih memuaskan daripada daging sapi. Nggak sampai 2 menit, semuanya ludes tak bersisa. Pindah ke sisi Ana. Dia adalah salah satu dari sedikit peserta yang punya stok makanan. Sarapannya sangat simpel, cuma sepotong ekor ikan. Di tengah kondisi yang sekeras ini, porsi makan sehari-hari harus dikontrol super ketat. Selesai sarapan, Ana berniat menambahkan insulasi penahan dingin di tendanya. Mengingat tendanya sangat tinggi dan gak ada tangga, dia cuma bisa melempar gumpalan lumut ke atap sedikit demi sedikit. Niatnya sih mau rebahan bentar di camp, tapi suhu minus yang ekstrim bikin dia menggigil sampai gak bisa tidur. Di titik inilah, dia baru sadar betapa pentingnya punya perapian. Dia lalu mengambil ranso dan pergi mencari batu ke sungai. Menyusun batu menjadi lingkaran dan langsung menyalakan api unggun. Agar nggak sesak asap, dia sengaja membuka ventilasi di atapnya. Saat malam mulai turun, bagian dalam shelter akhirnya terasa sedikit lebih hangat. Tak terasa, kita sudah masuk di hari ke-10. Klaus kembali membawa alat pancingnya ke spot andalan. Karena cuaca yang semakin dingin membeku, populasi ikan di sekitarnya mulai berkurang drastis. Dia sudah gagal total alias zong selama beberapa hari berturut-turut. Meskipun sudah berkali-kali ganti umpan,
Tetap saja tidak ada ikan yang mau menyambar. Karena frustrasi, dia kini mengandalkan jaring insangnya. Sejak terakhir ditarik, jaringnya kusut parah seperti ini. Mengurainya bukan cuma menguras waktu dan tenaga, masalahnya belum tentu juga bakal berhasil. Hilang kesabaran, Klaus langsung memotongnya pakai pisau. Harus diakui, orang ini benar-benar nekat. Lalu dia memasang sisa potongan jaringnya di tepi danau. Takut ikannya tidak mau masuk, dia sengaja mondar-mandir di sekitarnya. Kita lihat saja besok apakah ada keajaiban yang terjadi. Sementara itu, mari kita lihat kondisi Mette. Sebagai salah satu dari sedikit peserta yang ahli panahan di sini, hari ini dia kembali membawa busur majemuknya untuk berburu ke gunung. Pertama, dia bersiul menirukan suara kicauan burung, lalu mengamati situasi di sekitarnya dengan ekstra hati-hati. Tapi baru saja berjalan sebentar, Mette tiba-tiba merasa pusing dan matanya berkunang-kunang, dan telinganya mulai berdenging kencang. Sepertinya dia mulai berhalusinasi karena kelaparan ekstrim. Takut pingsan di tengah alam liar karena kehabisan tenaga, dia memutuskan cari aman dan kembali ke camp. Saat lewat pinggir danau tadi, dia menemukan beberapa batang alang-alang. Tumbuhan ini mengandung karbohidrat yang sangat tinggi. Tanpa buang waktu, dia langsung merebusnya di dalam panci. Demi mengisi perut, 1 tetes pun pantang dibuang. Setelah direbus dengan api besar selama 3 jam penuh, akhirnya matang juga. Tapi saat ini hari sudah keburu malam, jadi dia cuma minum kuahnya sedikit dan menyisakan sisanya untuk besok pagi. Masuk di hari ke-11, Mette kembali mengeluarkan jamur yang tumbuh di pohon birch. Kabarnya sih jamur ini mantap banget kalau diseduh jadi kopi. Dia menumbuknya jadi bubuk, lalu merebusnya di panci. Pas dituang, warnanya ternyata pekat mirip kopi asli. Setelah minum beberapa teguk untuk menghangatkan perut, dia kembali membawa busur dan panahnya untuk berburu. Sayangnya, sumber daya di daerah sini sangat menyedihkan. Berbaring berjam-jam menembus dingin, tak ada satupun mangsa yang lewat. Untungnya, perjalanannya tidak sia-sia. Di tanah ada hamparan luas buah beri liar. Makan sayur atau buah jauh lebih mending daripada mati kelaparan. Sekarang kita beralih ke Bettina. Terdampar di alam liar begini, mustahil rasanya kalau tidak kangen keluarga. Makanya dia sampai mengukir nama keluarganya di atas papan kayu. Sayangnya, buat urusan survival murni, hal ini sama sekali nggak berguna. Setelah sedikit berbenah, dia pergi memancing ke danau. Harus diakui, spot tempatnya ini memang sangat melimpah sumber dayanya. Belum ada 2,5 menit, seekor ikan traut danau besar langsung menyambar kailnya. Pas ditarik, dia melihat ada burung kecil sedang asik mencuri daging ikannya. Gak nyangka, tindakan orang ini bikin geleng-geleng kepala. Alih-alih memakan daging ikan yang berharga itu, dia malah punya waktu luang untuk memberi makan burung-burung ini. Astaga, kalau punya sisa makanan kan lebih baik ditimbun buat cadangan. Lanjut ke kondisi Rick. Sebagai seorang pemburu profesional, dia menghabiskan setiap detiknya untuk mencari sumber protein. Sayangnya, area sekitar dia lumayan miskin satwa. Sampai-sampai seekor tupai kecil pun tidak kelihatan di hutan ini. Menggendong gearnya keliling berjam-jam, hasilnya tetap nihil. Terpaksa, dia memetik beberapa buah beri untuk sekedar mengisi perut. Kembali ke camp, niatnya sih mau istirahat tenang. Tapi sayangnya, shelter seadanya ini anginnya tembus dari segala arah. Saking dinginnya sampai menusuk tulang dan tak tertahankan, dia terpaksa bangun lagi untuk mengumpulkan kayu bakar. Waktu menebang pohon di alam liar, kalian harus ekstra hati-hati. Bayangkan kalau tertimpa pohon, tidak akan ada yang bisa langsung datang menolong. Rick yang waspada langsung lari secepat kilat saat kayunya tumbang. Akhirnya, setelah memakan waktu setengah jam, pohonnya berhasil ditebang juga. Kelar urusan kayu, dia bergegas ke danau untuk mengecek jaring insang. Beruntung dia nggak zong hari ini. Dia berhasil menangkap ikan traut danau seberat lebih dari 1 kilogram. Tapi di perjalanan pulangnya, rakitnya tiba-tiba bergesekan dengan bebatuan tajam. Rick langsung yakin bagian bawah rakitnya pasti bocor. Tapi dia sedang tidak punya waktu buat reparasi sekarang. Fokus utamanya saat ini, balik ke camp dan masak ikan. Sementara itu, Klaus sedang khusyuk berdoa di camp minta dikasih makan ikan. Karena hari ini adalah jadwal dia buat memeriksa jarinya. Tiba di danau, dia menarik jarinya ke darat dengan sangat pelan-pelan. Dan gila, setelah 3 hari puasa, akhirnya ada ikan yang nyangkut. Karena perutnya sudah sangat keroncongan, dia langsung tancap gas ke camp dan mulai masak. Bahan makanan elit macam ini, cara terbaiknya ia dibakar langsung di atas api. Tinggal tunggu sampai kulit luarnya gosong menghitam dan siap untuk disikat habis. Survival masuk di hari ke-12. Istana kayu buatan Soren sekarang sudah mulai terlihat bentuk aslinya. Selain area tidur yang super nyaman dan hangat, di sampingnya juga ada api unggun yang menyala terang. Dia bahkan membuat ventilasi atap agar sirkulasi udaranya lancar. Semua celah di dinding kayunya pun disumbat rapat dengan lumut. Tapi dari perkembangannya, proyek ini masih jauh dari kata selesai.
Ambisi gilanya adalah membangun shelter paling mewah di kompetisi ini. Dia lalu mencari beberapa ranting untuk ditaruh di atas terpal. Biar gak bocor, dia sengaja naruh lumut di atasnya. Untuk sarapan, dia makan jamur liar dari sekitarnya. Katanya sih rasanya mirip banget sama jamur chanterelle. Direbus jadi sup rasanya lumayan enak, lumayan buat nambah sedikit energi. Dia pun mulai keliling lagi buat ngumpulin kayu. Hal sepele yang dulunya gampang banget dilakuin, sekarang malah terasa berat banget buat dia. Rencananya dia mau memperluas shelternya sampai ke atas batu. Kelihatannya sih ini proyek yang lumayan besar. Sekarang kita beralih ke Mette. Pagi-pagi dia udah ngerebus sepanci akar alang-alang. Ini bakal jadi sarapan sekaligus makan siangnya hari ini. Setelah itu, dia bawa alat pancingnya ke danau. Mengingat berburu udah nggak ada harapan, seenggaknya mancing jangan sampai zong dong. Ternyata beneran nggak zong cuy. Belum ada setengah jam kail dilempar, langsung ada ikan kecil yang nyangkut. Nggak ngerti deh apa yang ada di pikiran bule ini. Dapat satu ikan doang, langsung udahan dan pulang. Padahal ini tuh ikan pertama yang didapat Mette sejak awal kompetisi dimulai. Saat daging ikan yang lembut masuk ke mulutnya, seluruh tubuhnya langsung terasa sangat puas. Akhirnya nggak perlu terus-terusan makan rumput buat ganjal perut. Nggak sampai 10 menit, ikannya udah habis tak bersisa. Sementara itu, Rick juga lagi pusing mikirin makanan. Karena beberapa hari ini dia terlalu fokus berburu, hasil tangkapan ikannya jadi nggak seberapa. Saking putus asanya, dia kepikiran buat makan kulit kayu. Dia lalu mulai mengikis kulit kayu sedikit demi sedikit pakai pisau. Semakin tipis irisannya, teksturnya bakal semakin enak. Terus dia rebus di dalam panci selama 2,5 jam. Sore harinya, dia baru bisa menikmati hidangan ini. Ternyata rasanya nggak seenak yang dibayangin. Teksturnya malah keras banget dan susah dikunyah. Tapi di situasi kayak gini, bisa ngisi perut aja udah bersyukur banget. Tapi waktu dia lagi jalan-jalan di tepi danau sehabis makan, dia tiba-tiba lihat pelampung pancingnya bergerak. Curiga ada ikan yang nyangkut, dia langsung narik pancingnya. Dan bener aja dugaannya. Pas ditarik, ada ikan pike kecil seberat 125. Gila, seneng banget dia. Kayaknya sia-sia deh tadi makan kulit kayu. Balik ke Cem, dia potong ekor ikannya buat dibakar. Sisa dagingnya disimpan buat dimakan besok. Lanjut ke Klaus nih. Melihat air di pancinya udah pada membeku, dia baru sadar kalau musim dingin bener-bener tiba. Karena dia nggak bikin perapian di dalam shelter, dia cuma bisa mengandalkan api unggun biasa. Akibatnya, apinya harus selalu dimatikan sebelum dia tidur. Jadi pas malam, dia cuma bisa nahan dingin pakai fisik seadanya. Untungnya, hal paling penting adalah dia masih punya simpanan makanan. Hari ini dia nggak perlu keluar rumah buat nikmati makanan lezat. Di sisi lain, Soren ternyata juga mulai makan kulit kayu. Karena aktivitas fisiknya yang terlalu berat setiap hari, tubuhnya benar-benar udah nggak kuat lagi menahan beban. Makanya, dia sengaja mengiris kulit kayu tipis-tipis, terus direbus ke dalam panci, kayak lagi masak mie. Setelah matang, diangkat dan dijemur di atas tali, biar nanti bisa dimakan sebagai camilan pas lagi santai. Urusan ngebangun mansionnya, dia pantang berhenti walau sebentar. Dia ngebor lubang sekrup pakai bor manual yang dia bawa, lalu langsung menancapkan pasak kayu buat mengunci. Cara ini nggak cuma bikin gampang ngerakit, tapi yang terpenting, jauh lebih kuat daripada diikat pakai tali. Sekarang kita cek Bettina. Buat dia, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Dia keluar shelter dan menancapkan bendera putih dari kulit kayu. Menurutnya, target pribadinya datang ke sini udah tercapai, jadi nggak ada alasan lagi buat buang-buang waktu di sini. Nggak lama kemudian, kapal evakuasi langsung meluncur ke lokasinya. Sudah bisa ditebak, dia memutuskan buat tap out. Alasannya jelas, tangkapan ikan di sini benar-benar menyedihkan, di luar ekspektasinya sama sekali. Saat ini yang paling dia pengen cuma pulang dan makan burger ayam. Dilihat-lihat, dia ini kayaknya emang cuma niat liburan doang ya. Setelah membereskan semua barang bawaannya, Bettina pun pulang dengan hati puas. Musim dingin yang ekstrim udah di depan mata. Gimana cara para peserta bertahan saat badai salju tiba? Mari kita saksikan terus kelanjutannya. Ini baru acara survival alam liar paling realistis yang pernah gua tonton. Di saat peserta lain masih pada ngunyah kulit kayu buat ganjal perut, ada legenda yang udah berhasil nangkep ikan pike seberat 3 kg. Nggak cuma sukses merdeka dari krisis protein, dia juga udah mulai ngebangun mansion alam liar yang anti angin dan badai. Menghadapi musim dingin ekstrim yang segera tiba, cadangan makanan yang melimpah adalah kunci utama buat menang. Peserta yang bertahan paling akhir bakal bawa pulang $500.000. Waktu berlalu dan masuk ke hari ke-14. Rick lagi pergi berburu bawa busur panahnya. Pagi ini suhunya udah hampir menyentuh angka 0 derajat. Demi bisa menangkap burung-burung di sekitar situ, dia hampir selalu keluar setiap pagi buat nyoba peruntungan. Awalnya dia mau memancing mereka datang pakai suara siulan. Tapi setelah ditiup setengah jam, apinya nggak muncul-muncul juga. Dia udah nggak kuat nahan dingin.
Terpaksa dia balik ke kemah dengan tangan kosong buat cari kehangatan. Kita beralih ke Mette. Pas bangun pagi, cangkirnya udah penuh es. Bahkan tali di kemah bekunya udah kayak kawat baja. Kelihatan banget betapa gilanya suhu beberapa hari terakhir ini. Karena akhir-akhir ini terlalu dingin, dia nggak keluar buat berburu. Tapi dia fokus buat bangun perapian. Kalau nggak, pas musim dingin beneran tiba, dia nggak bakal sanggup. Ide Mette adalah bikin cerobong asap di luar tenda. Biar dia bisa nyalain api di dalam buat kehangatan tanpa bikin asapnya ngebul di dalam. Tapi ini berarti dia harus bangun dinding pemisah di tengahnya. Dan ini jelas bukan kerjaan yang gampang buat dia. Seharian penuh dia kerja keras cuma buat nyelesain dinding itu. Untuk sisa pekerjaannya, perkiraannya, butuh 3-5 hari lagi baru kelar. Sementara itu, kita ke tempat Soren. Sejauh ini dia terus lanjutin proyek mansion di alam liar. Sampai-sampai dia ngabain asupan protein. Beban kerja yang super berat setiap hari, sering banget bikin fisiknya berada di ambang batas kolaps. Lihat kondisinya, entah dia bisa matahin kutukan mansion ini atau enggak. Biar dia kepikiran keluarga pas lagi bosen. Dia manfaatin waktu luangnya buat bikin kerajinan tangan. Dengan pola kelaparan ekstrim kayak gini, kayaknya pas mansionnya jadi, itu juga hari di mana dia bakal nyerah. Kalau dibandingin, kelihatan banget bedanya. Shelter Rick kayaknya yang paling seadanya dari semua peserta. Sejauh ini cuma berupa selembar terpal aja. Buat persiapan ngadepin musim dingin yang mau datang, dia harus cari cara buat memperkuat tendanya. Jadi dia mulai pakai batang kayu buat bikin pintu masuk. Setelah rangka dasarnya selesai, terakhir dia pasang terpal serbagunanya di atasnya. Karena takut atapnya rubuh pas badai salju nanti. Dia sengaja pakai tongkat kayu dan terpal, buat bikin semacam penutup tambahan di atas atap. Setelah beres semua itu, dia udah kelaparan parah. Rasa lapar yang terus-terusan maksa dia buat pergi mancing ke danau. Harus diakui, sumber daya di areanya ini emang mantep banget. Nggak lama kemudian, dia berhasil nangkep 1 ikan traut danau kecil. Balik ke kemah, dia nggak buang-buang waktu. Langsung belah kayu dan bikin api buat menghangatkan diri. Dalam sekejap, api unggunnya udah nyala gede. Ikan yang udah dibersihin langsung dipanggang di atas bara api. Cuma setengah jam, dia udah bisa nikmatin hidangan lezat. Daging ikan yang lembut dan juicy pas dikunyah di mulut. Berasa kayak lagi makan pesta prasmanan mewah. Satu gigitan demi gigitan nggak bisa berhenti. Kandungan proteinnya jelas lebih tinggi dari daging sapi. Waktu terus berjalan sampai ke hari ke-15. Klaus udah kebangun dari pagi buta karena kelaparan. Area perairan di depannya itu adalah spot mancing andalannya. Di hari ke-6, karena sebuah kesalahan kecil, umpannya nyangkut di sela-sela batu. Ingat, dia dari awal bawa umpan buatan lur nggak banyak. Kehilangan satu aja berarti peluang menangnya juga berkurang. Jadi dia mutusin buat buka baju dan nyebur ke air dengan telanjang buat ngambil umpannya. Air danau yang sedingin es bikin dia menggigil parah. Tapi untungnya setelah meraba-raba di dasar sebentar, akhirnya dia berhasil ngambil umpannya lagi. Balik ke kemah, dia buru-buru benerin kailnya. Klaus bawa pancingannya lagi ke danau buat mancing. Sayangnya, udah mancing lama tapi tetap nggak dapat apa-apa. Dengan terpaksa, dia pindah ke tepi pantai buat kumpulin kulit kayu. Bukan buat dimakan pastinya, tapi buat nyetok tinder pematik api yang cukup untuk musim dingin. Selain itu, dia juga gergaji banyak kayu bakar. Jadi pas musim dingin dan badai salju, dia nggak perlu keluar lagi. Sibuk kerja selama 2,5 jam dengan perut kosong. Akhirnya dia sukses ngumpulin 1 tas penuh tinder dan beberapa ikat kayu kering. Setelah ini, dia bisa santai nunggu di kemah dengan tenang. Buat makan malam hari ini, cukup makan beberapa butir blueberry. Nggak perlu sampai kenyang, yang penting perut keisi. Kita beralih ke Anna. Dia ini bisa dibilang peserta paling stabil permainannya di sini. Tiap hari dia selalu nyoba mancing di danau. Walaupun seringnya balik dengan tangan kosong, tapi itu sama sekali nggak ngerusak mentalnya. Namun tidak lama, cuaca berubah jadi badai salju. Ini bikin dia yang tadinya santai mulai panik. Dia langsung balik badan dan ngumpulin batang kayu buat perkuat shelter. Niatnya sih mau nutupin semua dinding tenda. Tapi buat seorang wanita, ini jelas kerjaan yang menguras waktu dan tenaga. Kerja tanpa makan dan minum seharian penuh. Akhirnya misinya selesai juga sebelum hari gelap. Pas keliling area, dia nemuin sebuah tengkorak. Barang ini lumayan keren nih, cocok banget buat dijadiin totem di kemahnya. Kembali lagi ke Soren. Melihat kondisinya yang udah 2 hari berturut-turut gak makan, dia masih aja ngeyel lanjut bangun shelternya. Tekadnya sih harus nyelesain mansionnya sebelum musim dingin tiba, tapi sekarang fisiknya udah benar-benar lemah. Baru kerja bentar aja, dia udah harus duduk istirahat lagi. Kembali ke dalam camp, dia bahkan memaku beberapa paku, biar perabotan di dalam bisa digantung, jadi lebih gampang buat diambil. Masuk ke hari ke-16, Mette memotong sepiring penuh akar alang-alang pagi-pagi buta.
Beberapa hari terakhir ini, dia cuma mengandalkan benda ini buat mengahan lapar. Saat keluar ngecek jaring insang, isinya juga kosong melompong. Dia kembali ke camp buat istirahat sebentar. Nggak mau nyerah, dia balik lagi ke danau buat mancing. Asal kalian tahu, terakhir kali dia makan ikan itu seminggu yang lalu. Nggak ada yang lebih nebet nyari protein selain dia. Nggak disangka, nggak lama kemudian kailnya mulai ditarik. Belum sempat bersorak, dia buru-buru menariknya ke tepi. Semakin ditarik, rasanya makin berat. Dan sayangnya, senarnya tersangkut di batang kayu dekat tepi. Alhasil, saat dia mau mengambilnya pakai kayu. Siapa sangka, ikan yang udah di depan mata malah lepas. Harus diakui, momen kayak gini bikin nyesek banget. Pasti butuh waktu 10 tahun buat move on dari kejadian ini. Di sisi lain, Soren lagi sibuk memperbaiki jaring ikannya. Cuma bangun tempat tinggal mewah tapi nggak ada makanan, ya nggak bisa hidup. Setelah itu, dia bawa peralatannya ke danau buat dipasang. Dia bawa sebatang kayu buat menenggelamkan jaring insangnya. Seperti biasa, dia bakal balik lagi besok buat ngecek. Di saat yang lain lagi pada pusing mikirin cara dapat ikan, Rick malah beruntung banget bisa nangkap ikan jumbo lagi. Pas dipotong, daging ikannya yang seger bener-bener menggoda. Masuk ke hari ke-17. Sebagai pemburu paling profesional di kompetisi ini, Rick udah bangun sebelum matahari terbit. Hari ini dia berencana pergi berburu hewan kecil dalam gelap. Gila sih, ini baru namanya insting pemburu pro sejati. Sampai di pinggir lereng bukit, Rick mulai bersembunyi dan mengintai. Nggak lama kemudian, ada bayangan hitam lari melintas. Kalau lihat dari ukurannya, pasti itu rubah. Tapi sebelum dia sempat menarik busurnya, targetnya langsung hilang tanpa jejak. Biarpun dia udah coba pakai suara siulan buat menarik perhatiannya, ujung-ujungnya dia tetap kehilangan jejak incarannya. Sayang banget coy, kalau aja bisa ditangkep, bertahan setengah bulan lagi nggak bakal jadi masalah. Mau nggak mau, dia harus balik dulu ke camp buat menghangatkan diri. Berhubung hewan di darat gagal ditangkep, dia harus fokus lagi nyari ikan. Tapi, karena keteledorannya beberapa hari yang lalu, rakit unsinkable yang dipakai buat memasang jaring malah bocor. Untuk menambal lubang di dasar rakitnya, dia sampai ngeluarin lem khusus yang dia bawa. Lem ini dihitung sebagai satu slot barang barengan sama panahnya. Nggak butuh waktu lama, rakitnya pun berhasil diperbaiki. Terus, dia bawa unsinkable ke danau. Hati-hati banget dia dayung sedikit demi sedikit sambil bawa jaring insang. Akhirnya, setelah setengah jam, dia berhasil memasang jaring insangnya. Beralih ke Anna. Pas jalan-jalan pagi, dia nemu jamur ukuran besar. Tepat saat dia mau ngumpulin kayu bakar buat masak. Tiba-tiba ada perahu yang datang mendekat dari arah danau. Awalnya dia kira itu tim medis untuk cek kesehatan rutin. Ternyata kru datang ngasih tahu kalau cuaca ke depannya bakal makin ekstrim. Demi keselamatan para peserta, tim produksi sampai bikin pengecualian. Mereka ngasih tambahan 1 jaring ikan buat masing-masing peserta. Jujur, langkah ngasih drop item di tengah kompetisi kayak gini agak aneh sih. Tapi ini jelas jadi kabar baik banget buat Klaus. Soalnya, jaring ikan dia sebelumnya udah hancur duluan. Soren juga ikutan kegirangan. Dengan jaring ini, dia bisa pindah dan pasang di spot lain, biar peluang dapat ikannya makin besar. Sementara itu, di sisi lain, Mette sedang sibuk ngebangun perapian. Sisa kerjaannya cuma butuh batu dan tanah liat buat bikin lubang api. Dengan nyalanya api yang berkobar. Proyek 2,5 hari ini akhirnya selesai juga. Sekarang dia nggak perlu khawatir kedinginan lagi saat tidur di camp. Tapi kalau ngomongin soal hoki, Anna jagonya. Pagi baru aja pasang 2 jaring insang, sore harinya dia udah berhasil dapat tangkapan super besar. Nggak cuma itu, dia juga dapat 1 ikan traut danau ukuran kecil. Dia potong 2 bongkah daging ikannya dan masukin ke dalam panci. Begitu matang, dia langsung mencicipinya. Gila, rasa dan teksturnya benar-benar nggak ada duanya. Kandungan proteinnya entah berapa kali lipat dibanding daging sapi. Malam pun tiba, para peserta kembali berlindung dan istirahat di dalam camp. Waktu berlalu cepat dan kini masuk ke hari ke-18. Seluruh area kompetisi udah ketutup salju putih tebal. Suhu yang makin dingin berarti cari ikan bakal jauh lebih susah. Saat peserta lain lagi pada rebahan di camp, Soren malah bawa joran dan pergi ke danau buat mancing. Sayangnya, belum genap setengah jam, tiba-tiba perahu meluncur di atas danau. Gak perlu ditebak lagi, pasti ada peserta yang udah nyerah. Adegan beralih, terlihat Soren udah terbaring lemes di campnya. Tim medis yang datang langsung memeriksa kondisinya. Menurut pengakuannya, dia udah belasan hari gak makan protein sama sekali. Waktunya setiap hari cuma dihabiskan buat ngebangun tempat perlindungan. Tadi aja dia hampir pingsan dan ambruk ke tanah.
Demi keselamatan dirinya, dia pun akhirnya menelepon tim penyelamat. Namun setelah tim dokter berdiskusi, tim medis akhirnya memutuskan untuk memaksa Soren mundur. Karena kalau dia terus kelaparan seperti ini, dia bisa-bisa harus mundur karena gagal organ. Mendengar kabar ini, wajah Soren terlihat sangat tidak rela. Dia sudah mati-matian bertahan sejauh ini, padahal rumah mewah di alam liar miliknya baru saja jadi. Belum sempat menikmati, malah terpaksa dipulangkan. Siapa coba yang nggak nyesek kalau ada di posisinya? Mau gimana lagi, nggak ada yang bisa mematahkan kutukan bikin rumah mewah ini. Akhirnya dengan berat hati, dia mengemasi barang-barangnya. Soren pun mundur dari kompetisi dengan penuh penyesalan. Andai saja dia nggak cuma fokus bangun rumah mewah, dengan kemampuannya, dia pasti bisa bertahan jauh lebih lama. Sekarang cuma tersisa 4 peserta di lapangan. Klaus yang udah berhari-hari puasa daging akhirnya dapat keberuntungan nih. Pas mancing, akhirnya ada juga yang nyangkut di pancingannya. Pas ditarik, ternyata cuma ikan kecil seukuran telapak tangan. Kalau dibandingin sama hasil tangkapannya sehari-hari, ini sih bener-bener beda level. Setelah dibersihkan sebentar di pinggir sungai, dia langsung menyantap telur ikan dari perutnya layaknya sashimi. Teksturnya yang lengket ternyata lumayan enak loh. Kandungan proteinnya pasti 10 kali lipat lebih banyak dari daging sapi. Mengingat kondisi ke depannya bakal makin ekstrim, gimana ya cara keempat jagoan ini bersaing? Mari kita saksikan kelanjutannya. Seberapa kejam sih bertahan hidup di alam liar yang sesungguhnya? Nasib pesertanya bener-bener jomplang banget guys. Menghadapi musim dingin yang makin dekat, peserta yang jago masih bisa makan ikan dan daging sepuasnya. Tiap hari makan ikan bakar lezat yang garing di luar, lembut di dalam. Bener-bener bikin survival di alam liar berasa kayak liburan berbayar. Sebaliknya, peserta lain cuma bisa rebahan kelaparan di camp. Siapapun yang bertahan sampai akhir bakal bawa pulang $500.000. Masuk ke hari 19, badai salju parah menyapu seluruh area kompetisi. Klaus tahu persis tenda kecilnya nggak bakal kuat nahan badai, jadi dia nekat menembus angin kencang buat memperkuat dinding tendanya. Dia pakai tali dan dahan pohon buat mengikat semuanya dengan kencang. Setelah mastiin semuanya aman, baru deh dia masuk ke dalam dengan tenang. Cuaca gila ini beneran dingin banget di luar. Hari ini dia cuma bisa istirahat di dalam camp. Di saat yang sama, Mette juga lagi nambal celah di tempat berlindungnya. Tapi bukannya pakai lumut yang ada, dia malah pakai salju buat nutupin perapiannya. Asli, cara ini bener-bener di luar nalar sih. Pas balik ke camp dan ngecek suhu tubuh pakai termometer, suhunya tembus 39 derajat Celcius. Demam tinggi guys. Nggak usah ditanya lagi, ini pasti gejala flu. Hal yang paling mendesak sekarang harus segera bikin api buat menghangatkan diri. Gara-gara sebelumnya nggak nyimpen tinder bahan penyala api yang cukup, nyalain api pun sekarang jadi PR besar. Terpaksa dia ngeluarin tampon yang disediain sama kru produksi. Berkat bahannya yang lembut, percikan api kecil cepet banget muncul. Dengan ditiup perlahan terus-menerus, perapiannya pun langsung berhasil menyala. Sayangnya baru aja duduk sebentar, karena nggak ada atap pelindung di atas perapiannya, salju lebat dari luar langsung memadamkan apinya. Di kondisi kayak gini, dia udah nggak punya tenaga buat bangun atap, jadi dia cuma bisa pasrah duduk kedinginan di dalam camp. Di sisi lain, Anna juga lagi santai di campnya. Buat ngisi waktu luang, dia mulai ngejahit kaos kakinya yang bolong pakai senar pancing. Harus diakuin, Anna bisa bertahan sejauh ini dengan santai itu keren banget loh. Sejauh ini dia belum sekalipun ngerasa homesick atau kangen keluarga. Beruntung banget beberapa hari lalu dia udah ngebangun dindingnya dengan kokoh, kalau enggak sekarang dia pasti udah setengah mati kedinginan. Tapi saat yang lain asik istirahat di camp, Rick malah keluar camp dengan santai. Dia mau ngecek jaring insang yang dipasangnya, siapa tahu ada hasil. Dengan hati-hati dia ngecek jaringnya di danau, ternyata jaringnya kosong melompong. Masih penuh harap dia ngecek kail pancingnya. Dari jauh dia lihat pelampungnya udah tenggelam. Pas ditarik, zong. Ternyata cuma gumpalan rumput air. Bener-bener bikin seneng sesaat doang. Bener-bener BN buat berburu. Jadi mending nurut balik ke camp buat perkuat tenda aja. Kelar beres-beres, dia lanjut rebahan di camp buat istirahat. Masuk ke hari 20, cuaca akhirnya cerah kembali. Klaus ngelepasin tali pengaman dari shelternya. Pas balik ke camp dan pakai celana, dia baru sadar badannya udah kurus banget. Biar nggak dipaksa mundur gara-gara berat badannya drop, dia harus putar otak buat dapetin asupan protein. Dia keluarin kail pancing lur andalannya, bawa joran ke danau buat coba peruntungannya lagi. Alasan dia nggak pakai jaring yang dikasih kru produksi, karena menurutnya pakai joran tuh lebih gampang. Setelah belasan kali melempar kail dari pinggir danau, akhirnya usaha kerasnya membuahkan hasil. 2,5 jam kemudian, seekor ikan trout sukses mendarat. Jangan salah, meski ukuran ikannya nggak terlalu gede, kalau dimanfaatkan dengan baik, ikan ini bisa bernilai ratusan ribu dolar. Bule kalau mancing biasanya dapat satu ya udah langsung cabut. Nggak mau nunggu dapat ikan kedua, dia langsung balik ke kamp buat masak. Bahan makanan semewah ini cukup dibakar di atas api.
Lihat ikan bakar yang renyah di luar dan lembut di dalam ini. Astaga, kandungan proteinnya pasti 50 kali lipat dari daging sapi. Rick juga bersiap melaut untuk menangkap ikan. Dibandingkan dengan peserta lain, satu-satunya keuntungannya adalah rakit unsinkable ini. Namun, ini membuatnya bisa memasang jaring. Insangnya jauh lebih dalam dari yang lain. Dengan penuh harap, dia menarik jaring insangnya ke darat. Semakin ditarik ke atas, rasanya semakin berat. Segera dia melihat ada sesuatu yang tersangkut. Pertama, dia mendapatkan seekor trout danau kecil. Tak disangka, ada ikan raksasa menyusul di belakangnya. Pada akhirnya, dia berhasil mengamankan 5 ekor ikan penuh protein. Ya ampun, keberuntungannya ini benar-benar gila. Coba bayangkan apa reaksi peserta lain kalau melihat ini. Ditambah beberapa ikan kecil tangkapannya beberapa hari lalu, saat ini Rick memegang total 9 sumber protein. Bisa dibilang, dia adalah peserta dengan stok makanan paling melimpah di sini. Selama dia bisa mempertahankan ritme ini, gelar juara pasti akan jatuh ke tangannya. Kembali ke kemah, dia dengan puas menikmati makanan lezatnya. Rasa daging ikannya tentu tak perlu diragukan lagi. Sudah pasti ini makanan idaman peserta lainnya. Beralih ke Mette, saat bangun tidur, gejala flu-nya agak sedikit membaik. Dia buru-buru menyalakan perapian untuk menghangatkan diri. Setelah beristirahat sejenak, rasa lapar yang menyiksa memaksanya pergi ke danau untuk memancing. Kalau saja sumber daya di daratan sekitarnya tidak langka, busur kompaun yang dibawanya pasti sudah panen besar sejak lama. Tapi hari ini hasilnya tetap sama, dia pulang dengan tangan kosong. Tak terasa waktu sudah memasuki hari ke-20, suhu udara kembali turun beberapa derajat. Bahkan air danau di depan kemahnya sudah tertutup es. Rick yang bersembunyi di tendanya pun sampai menggigil kedinginan. Tempat berlindung yang sesederhana ini bisa bertahan sampai sekarang saja sudah sangat luar biasa. Untuk mengatasi rasa dingin ini, Rick berencana membuat perapian sederhana di kemahnya. Caranya adalah dengan menggali lubang besar di tanah, lalu menggali celah keluar sebagai saluran udaranya. Kemudian dia meletakkan kayu di atasnya. Dengan begini, saat api menyala, seluruh ruangan akan menjadi hangat. Dia pun segera menguji hasil karyanya. Jangan salah, nyala apinya jauh lebih besar dari sebelumnya. Untuk makan siang, dia hanya makan seekor ikan bakar sederhana. Kembali ke Mette, karena perapian di kemahnya dibangun dengan buruk, dia ingin membuat api unggun di dalam. Jadi dia mengumpulkan banyak batu di sekitar, lalu menyusunnya di dekat tempat tidur untuk menaruh api unggun. Untuk menghindari kepulan asap, dia membuat lubang ventilasi di atap. Dengan nyala api yang berkobar, dia pun merasakan kehangatan yang luar biasa. Saat keluar dan melihat, efek pembuangan asapnya lumayan bagus. Sekarang dia akhirnya bisa beristirahat di kemah dengan tenang. Namun jika bicara soal tempat berlindung paling nyaman, itu pastilah gubuk kayu milik Anna. Kualitas anti angin maupun penjaga suhu hangatnya benar-benar top. Seiring turunnya malam, ada peserta yang duduk di kemah sambil makan ikan bakar. Sementara yang lain hanya bisa menahan lapar di dalam kemahnya. Waktu dengan cepat berlalu memasuki hari ke-22. Saat peserta lain belum bangun, Klaus sudah membawa pancingannya pagi-pagi sekali. Seperti kata pepatah, burung yang bangun pagi akan mendapat cacing. Segera saja, seekor trout danau tua memakan umpannya. Karena kekurangan makanan, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia melempar kailnya 2 kali lagi, dan luar biasanya dia menangkap ikan raksasa lagi. Hanya dalam setengah jam, dia mendapat 2 sumber protein. Ini membuat Klaus sangat kegirangan. Dia pun segera kembali ke kemah membawa tangkapannya. Di sisi lain, Anna yang baru bangun langsung mulai bersih-bersih. Anehnya, ada noda seperti genangan es teh di depan pintunya. Padahal dia sendirian dalam radius ratusan mil, jelas ini adalah jejak kencing hewan liar. Namun dengan kemampuannya, dia belum bisa memburunya. Di cuaca sedingin ini, lebih baik diam di kemah dan membuat kerajinan. Kalau bahas peserta yang paling nyantai, itu pastilah Rick. Pagi harinya dia tidur nyenyak sampai jam 12 siang baru bangun. Dia pergi ke tempat penyimpanannya, membuka terpal plastiknya, dan langsung mengambil seekor ikan kecil. Dia kembali masuk ke tenda dan mulai menikmati kelezatannya. Sebaliknya, situasi Mette terus-terusan tidak menguntungkan. Sudah seminggu penuh dia tidak mendapat asupan protein. Bukan hanya tubuhnya yang sangat menderita, melihat foto keluarganya di tangannya, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Tiba-tiba sebuah perahu motor terlihat melaju di atas danau. Siapa yang akhirnya menyerah dan ingin mundur dari kompetisi? Adegan beralih, Mette ternyata sudah lama menunggu di pinggir danau. Menurutnya, selama beberapa hari terakhir ini, tempat berlindungnya tanpa api telah membuatnya kedinginan. Alasan utamanya mengajukan mundur adalah karena tidak menemukan makanan. Busur kompaun yang disimpannya di kemah pun sampai hampir berkarat. Yang bisa disalahkan hanyalah sumber daya di sini yang minim. Pada akhirnya, setelah mengemasi barang-barangnya, Mette mundur dari kompetisi dengan penuh penyesalan.
Kini, hanya tersisa 3 orang pejuang kelaparan yang bertahan di lapangan. Hari ke-23, Anna mulai mengumpulkan kayu bakar tanpa henti. Dia harus bersiap sebelum musim dingin yang ekstrim datang. Sementara itu, 2 peserta lain juga mulai menimbun kayu bakar. Menariknya, mereka ternyata masih punya jatah ransum darurat. Anna yang sudah tidak tahan, akhirnya menyeduh semangkuk oatmeal. Tapi makanan ini jelas tidak akan cukup untuk beberapa hari. Kalau mau bertahan hidup, dia harus memutar otak mencari protein. Di sisi lain, Klaus kembali turun gunung melakukan keahlian andalannya, memancing. Gak muluk-muluk harus sampai kenyang, yang penting gak pulang dengan tangan kosong alias zong. Nah, beda cerita dengan Rick. Dia sama sekali gak perlu pusing soal makanan. Pria ini malah asik bikin ranjang single buat dirinya sendiri. Lagi pula, tidur terus di atas tanah bersalju kayak gini jelas bukan ide bagus. Gak terasa, kita sudah masuk hari ke-20. Cuaca yang kembali cerah bikin Anna kegirangan. Beberapa hari ini, dia terus mikirin strategi survivor baru. Nyemplung ke air buat pasang jaring di cuaca sedingin es ini, jelas mustahil. Jadi, dia memutuskan buat bikin sebuah rakit. Dia langsung membungkus ranting-ranting dengan terpal, lalu bikin dayung dari ranting kayu juga. Setelah persiapannya beres, Anna turun ke air dengan perasaan deg-degan. Di luar dugaan, daya apungnya mantep banget. Tanpa ragu, dia langsung keluarin jaring insang dan mulai pasang posisi. Sementara itu, jagoan kita, Rick, sudah sejak awal beraksi mengendarai rakit unsinkable-nya. Sayangnya, jaring insangnya hari ini nihil tangkapan. Momen ini langsung bikin dia panik. Kalau stok makanannya di camp habis, dia benar-benar nggak tahu lagi harus gimana ke depannya. Tepat saat itu, ada perahu cepat melesat datang. Ternyata Klaus yang nekan tombol panggilan darurat. Menurutnya, dia punya riwayat batu ginjal, dan beberapa hari ini perutnya terus terasa nyeri. Demi keamanan, tim medis pun harus turun tangan buat ngecek. Setelah diskusi alot para dokter, mereka merasa kondisi ini nggak butuh operasi. Jadi mending fokus cari cara buat lanjut kompetisi aja. Dari 3 survivalist tangguh yang tersisa saat ini, siapa yang bakal jadi juara terakhir? Mari kita saksikan di kelanjutannya. Sebagai acara survival paling realistis se-internet, peserta Alone versi Denmark ini emang nggak bisa diremehin. Diganasnya lingkaran Arktik yang miskin makanan. Mereka pada dasarnya cuma bisa bertahan hidup dari daging ikan. Bahkan ada peserta yang push skill mancingnya sampai level dewa. Nangkep belasan ikan trout liar dalam sekali tarik. Benar-benar living a dream dengan protein melimpah. Dari 3 survivalist kelaparan yang tersisa, siapa yang akhirnya bakal jadi juara sejati? Mari kita buktikan sama-sama. Waktu bergulir ke hari 25, tiba-tiba seekor tupai nongol di depan Rick. Dilihat dari ukurannya, tupai ini lumayan gemuk dan berdaging. Tapi apes, jaraknya kelewat jauh. Belum juga sempat narik busur panah, si target keburu ngilang tanpa jejak. Pas Rick lagi diam mantau situasi, dia lihat seekor burung grouse di dekatnya. Burung itu diam mematung tanpa gerak sedikit pun. Sayangnya, di posisi kayak gini, dia nggak bakal bisa nembak. Gerak dikit aja, pasti bakal bikin targetnya kaget dan kabur. Mau nggak mau, Rick harus balik ke camp. Nyintai dari pagi bikin tangannya udah beku parah. Dia buru-buru nyalain api unggun buat nangetin badan. Tepat saat itu, tiba-tiba ada suara dari luar camp. Pas dilihat, ternyata itu sekawanan rusa kutub liar. Lihat gelagatnya, ini mah sasaran empuk banget buat diburu. Sayangnya, aturan kompetisi melarang keras hal itu. Ngelihat kawanan rusa itu menjauh pergi, Rick cuma bisa nelan ludah nahan lapar. Kita beralih ke Klaus. Pagi-pagi bangun, dia langsung duduk nangetin badan di depan api. Habis siap-siap, dia pergi lagi ke danau buat mancing. Alasan dia nggak pernah mau pakai jaring insang, utamanya karena dia ngerasa alat itu terlalu ribet buat dipasang. Dia lebih milih ngabisin seluruh waktunya buat pegang joran pancing. Survivalist sejati pun nggak bakal mau nyemplung ke danau beku buat pasang jaring. Ini bikin peluang dia dapat ikan jadi super kecil. Berdiri di pinggir danau dari pagi sampai sore. Ujung-ujungnya nggak ada satupun ikan yang nyamber umpan. Sepertinya hari ini dia nggak bisa lari dari nasib kelaparan. Beralih ke Anna, hari ini akhirnya waktunya ngecek jaring insang. Dengan gak sabar, dia naik rakit unsinkable ke tengah danau. Saat jaring perlahan ditarik naik, dia berhasil nangkep 2 ekor trout danau kecil dengan gampang. Ternyata metode ini lumayan ngaruh juga ya. Saat Anna lagi duduk istirahat bentar di pinggir danau, tiba-tiba ada perahu cepat melesat mendekat di danau. Ternyata tim produksi datang lagi bawa kiriman gear mid-game. Mengingat cuaca bakal makin ekstrim ke depannya, dan danau bakal membeku total jadi es. Buat nyegah peserta yang tersisa gagal mancing, kru dengan baik hatinya nyiapin bor es. Plus alat keselamatan darurat kalau ada yang nyemplung ke danau. Terakhir, ada umpan buatan lur khusus buat narik salmon. Jujur aja, sekalian aja kalian pesenin makanan online buat mereka.
Seiring turunnya malam, Anna menyimpan potongan ikan trout tadi ke dalam salju untuk dibekukan. Dengan cara simpan begini, paling besok paginya udah hilang entah kemana. Sementara itu, Rick di sisi lain juga bersiap mengolah ikan hasil tangkapannya. Buat dia, dapetin sumber protein itu semudah membalikan telapak tangan. Tak terasa kita sudah masuk ke hari ke-20. Hari ini Klaus berencana pergi memancing es di danau. Sebelum berangkat, dia benar-benar melakukan persiapan matang. Semua peralatannya sudah lengkap dan siap sedia. Takut terjadi kesalahan kalau langsung memancing di danau besar dan berakhir tamat. Kali ini dia memutuskan untuk mencoba di danau kecil sekitarnya dulu. Sejauh mata memandang, permukaan danau di sini sudah membeku rapat. Tapi di alam liar, kita tak boleh sembarangan melangkah ke atas es. Demi keamanan, Klaus memakai jaket pelampung. Bahkan dia juga mengikatkan tali ke tubuhnya. Pertama, dia menggunakan bor es untuk melubangi tepian danau. Setelah memastikan ketebalan es cukup untuk menahan berat badannya, barulah dia membawa peralatannya ke tengah danau. Kemudian dia berbaring menelungkup dan mulai memancing tanpa arah yang pasti. Sementara itu, Rick juga sudah menyiapkan peralatannya. Dia membawa bor es dan berjalan menuju danau. Bedanya dengan Klaus, dia langsung saja berjalan santai ke tengah danau, sama sekali tak khawatir akan tercebur ke dalam air. Dia dengan cepat membuat lubang kecil di atas es. Untuk menghindari hipotermia karena berdiam diri terlalu lama, dia secara khusus membuat api unggun kecil di sebelahnya. Setelah itu, dia duduk di depan api dan mulai memancing. Tapi entah karena memang tidak ada ikan di area ini atau mereka lagi apes, keduanya sudah menunggu di atas es berjam-jam tapi tak ada hasil sama sekali. Malahnya, Rick malah tak sengaja menghilangkan umpannya. Pada akhirnya, nasib mereka berdua harus pulang dengan tangan kosong tanpa hasil. Kalau bicara siapa yang paling rasional, jawabannya adalah Anna. Meskipun tim produksi sudah memberikan perlengkapan pancing es, tapi dia merasa memancing es itu terlalu sulit. Daripada keluar duduk di atas danau kedinginan kena angin, lebih baik diam di kemah merapikan jaring insang. Benda ini jauh lebih cepat dan efektif dibanding memancing. Memasuki hari ke-28, tim medis produksi datang tepat waktu untuk pemeriksaan kesehatan. Di luar dugaan, kondisi fisik ketiga peserta ini masih tergolong aman. Hanya saja, Klaus merasa jari kakinya sedikit gatal. Setelah didiagnosis oleh dokter, ternyata itu hanya infeksi jamur dan bukan karena radang dingin. Asalkan dia terus menjaga jari kakinya tetap kering, dia akan sembuh. Setelah urusan selesai, dia kembali ke tepi danau untuk lanjut memancing. Demi meningkatkan persentase keberhasilan, dia akhirnya mengambil jaring insang dan mulai memasangnya di sekitar. Sementara itu, dua peserta lainnya sudah sampai di tengah danau. Dengan bantuan rakit, mereka bisa dengan mudah memasang jaring di area perairan dalam. Setelah itu, yang perlu mereka lakukan hanyalah sabar menunggu. Waktu berlalu ke hari ke-29, Rick mulai memeriksa jaring insang keduanya. Namun tepat saat dia baru saja membentangkan jaring itu, rasa rindu yang mendalam pada keluarganya tiba-tiba memuncak. Seandainya istri dan anakku ada di sini sekarang, batinnya. Setelah sedikit menenangkan perasaannya, dia kembali mendayung rakitnya untuk memeriksa jaring insang. Benar-benar apa yang diharapkan, itu yang didapat. Tangkapan pertamanya langsung seekor ikan pike seberat 3,5 kg. Selain itu, ada juga beberapa ikan trout danau seukuran telapak tangan. Oh my god, keberuntungannya benar-benar gila. Posisi pemasangan jaring ikan ini sungguh sempurna. Saat dia berhasil menarik semuanya ke darat, total dia mendapatkan sekitar 7 atau 8 ekor ikan utuh. Ini langsung membuat Rick menjadi raja ikan satu-satunya di arena ini. Saat kembali ke kemah, kegembiraannya benar-benar tak bisa disembunyikan. Dengan begini, makanan untuk setengah bulan ke depan sudah aman. Beralih ke Anna, karena jaring insang yang dia pasang tak membuahkan hasil, dia terpaksa membawa peralatannya untuk memancing es di danau. Takut tercebur kalau sembarangan berjalan di atas es, dia menguji ketebalan es dengan batu terlebih dahulu. Kemudian dengan hati-hati ia menuju ke tengah danau. Dia mulai mengebor lubang kecil menggunakan bor es. Tapi setelah berjongkok dan repot bekerja selama setengah jam, sama sekali tidak ada ikan yang menggigit kail di bawah sana. Sepertinya hari ini dia harus pulang dengan tangan hampa lagi. Dan di saat peserta lain sedang pusing mencari ikan, Klaus malah berencana pergi ke atas bukit untuk mengenang mendiang ayahnya. Untuk itu dia secara khusus membawa foto dan abu ayahnya. Sambil membawa peralatannya, dia mendaki ke puncak. Dia menemukan ruang terbuka dan menyalakan api unggun kecil. Setelah memanjatkan doa singkat, dia menyebarkan abu tersebut ke udara. Menurutnya ini bisa membuat batinnya menjadi jauh lebih tenang, sehingga ia bisa lebih fokus dalam kompetisi. Setelah doanya selesai, dia terlihat jauh lebih lega dan damai. Walaupun hari ini dia tetap tak bisa menghindari rasa lapar, tapi semua ini terasa sepadan baginya. Memasuki hari ke-30, rencana Klaus hari ini adalah membuat sebuah rakit kayu. Benda ini sangat wajib kalau dia ingin menangkap ikan di perairan dalam. Dia mengikat beberapa kayu menjadi rangka sederhana.
Karena tidak mau menghabiskan terlalu banyak tenaga, Dia langsung meletakkan tas ranselnya di atas rangka itu sebagai pelampung. Kemudian dia menurunkan rakitnya ke air untuk diuji coba. Anak SD saja pasti tahu, bakal aneh banget kalau rakit ini bisa mengapung. Baru saja dia duduk di atasnya, rakit itu langsung tenggelam tanpa ampun. Sekuat tenaga dia berusaha, semuanya sia-sia. Akhirnya, setelah belasan kali dites, rakit ini gagal total. Padahal kalau saja bagian bawahnya dipenuhi kayu, kejadian konyol ini nggak bakal terjadi. Kita beralih ke Rick. Entah karena sedang diberkati Dewi Fortuna, hari ini saat mengecek jaring insangnya, dia panen ikan lagi. Dia kembali ke tepi pantai dengan hasil tangkapan melimpah. Ditambah dengan tangkapan beberapa hari yang lalu, sekarang Rick benar-benar hidup makmur dengan stok ikan tanpa batas. Melihat stok makanannya, dia jelas kandidat kuat untuk juara. Di tempat lain, Anna bersiap mengambil simpanan ikannya dari kemarin. Tapi setelah menggali salju setengah harian, dia sama sekali tidak menemukan jejak ikan itu. Sudah pasti ikannya dicuri oleh hewan-hewan liar di sekitarnya. Benar-benar apes banget. Sudah kubilang kan, tempat ini nggak aman buat menyimpan makanan. Sekarang, dia harus menerima kenyataan pahit, menahan lapar. Waktu berlalu ke hari ke-30. Karena danau besar di depannya masih belum membeku, para peserta hanya bisa fokus menimbun kayu bakar untuk musim dingin. Hanya dengan stok kayu bakar yang cukup, mereka bisa berdiam dengan aman di camp saat badai salju tiba. Sementara itu, nasib Klaus akhirnya berubah manis. Setelah kelaparan seminggu penuh, secercah harapan muncul. Mengecek jaring insangnya, gila, dia dapat lele berukuran besar. Saking laparnya, dia langsung lari ke camp untuk memasaknya. Dengan aroma ikan bakar segar yang matang, dia tidak sabar untuk segera mengisi ulang energinya. Meski rasa ikan ini mungkin tidak seberapa, tapi proteinnya jelas berkali-kali lipat lebih besar dari daging sapi. Di saat yang sama, Rick juga sedang memasak ikan di campnya. Buat dia, makan malam bisa sesukanya, mau nambah terus juga ayo. Sama sekali nggak takut kehabisan stok makanan. Memasuki hari ke-34, kondisi fisik dan mental peserta mulai menurun drastis. Rasa sepi yang luar biasa membuat mereka mulai sangat merindukan keluarga. Klaus mengeluarkan kepala ikan yang sudah dia simpan selama setengah bulan. Dia memasukkannya ke dalam panci untuk direbus menjadi kaldu hangat. Sambil menunggu matang, dia tidak cuma berdiam diri. Dia malah pergi ke tepi pantai dan melempar pancingannya. Siapa tahu dia beruntung dapat ikan besar lagi. Di tempat lain, Anna datang untuk memeriksa jaring insangnya. Kabar baiknya, akhirnya ada ikan yang menyangkut, dan luar biasanya langsung 2 ekor sekaligus. Tapi anehnya, kali ini dia sama sekali tidak terlihat senang. Dia malah mulai merenungkan apa tujuannya bertahan di sini. Jadi, apakah Anna akan menjadi peserta berikutnya yang menyerah? Siapakah yang pada akhirnya akan membawa pulang $500 Amerika Syarikat? Mari kita terus saksikan pertarungan sengit ini. Bertahan 50 hari di alam liar demi hadiah $500.000 Amerika Syarikat. Syaratnya hanya boleh membawa 10 alat pilihan. Di lingkungan alam yang sangat ekstrim ini, ada peserta jagoan yang bisa menangkap 2 bebek sekaligus, memasak hidangan otentik ala alam liar. Selain itu, dia juga berhasil memanah seekor tupai kecil. Dipanggang renyah di luar, lembut di dalam, bayangkan seberapa besar proteinnya. Kini kompetisi telah memasuki fase yang paling menegangkan. Sampai detik terakhir, kalian tidak akan tahu siapa yang jadi juaranya. Waktu memasuki hari ke-30, sekarang seluruh area telah tertutup oleh salju putih yang tebal. Bahkan danau di depan camp juga sudah membeku. Bagi Rick, ini jelas bukan kabar baik, karena dia masih butuh perahunya untuk mengecek jaring insang di air. Untungnya, lapisan esnya belum terlalu tebal, sehingga dia masih bisa memaksakan diri mendayung di atasnya. Beruntungnya, dia berhasil menangkap seekor ikan traut danau yang besar, tapi ini bukanlah hasil yang dia harapkan. Kembali ke camp, dia mengecek dan menyadari masih punya 7 atau 8 ikan. Makan ikan setiap hari, jelas dia sudah sangat bosan. Sekarang, Rick cuma ingin berburu hewan lain untuk variasi menu. Lama tidak memegang busur, wajar kalau dia agak kaku. Jadi, Rick sengaja berlatih memanah dulu di depan campnya. Biar nanti kalau ketemu hewan kecil, panahnya bisa langsung headshot dalam sekali tembak. Beralih ke Klaus. Pagi-pagi sekali, dia sudah bersiap dengan peralatannya, memutuskan untuk jalan-jalan ke bukit di belakang camp. Menurutnya, diam di dalam tenda setiap hari bisa bikin dia gila. Terkadang, keluar untuk menghirup udara segar sangatlah membantu. Tapi dalam perjalanan pulang, dia merasakan nyeri hebat di tumitnya. Entah karena radang dingin atau terbentur sesuatu. Sesampainya di camp, dia langsung memanggil tim medis. Asal kalian tahu, termasuk kali ini, dia sudah memanggil bantuan medis 4 kali. Tim dokter segera bergegas membawa peralatan mereka ke lokasi. Setelah memeriksa lukanya secara singkat, mereka menyimpulkan bahwa itu adalah peradangan tendon.
Dalam kondisi ini, dia hanya butuh istirahat total selama beberapa hari. Setelah berdiskusi panjang, tim dokter menyarankan agar Klaus bertahan dulu beberapa hari lagi untuk melihat perkembangannya. Mendengar bahwa dia belum diizinkan mundur karena ini, raut wajahnya malah terlihat cukup kecewa. Setelah itu, dia mulai kembali mengumpulkan kayu bakar di sekitarnya. Sementara itu, Anna terlihat sedang mengambil air di tepi danau. Kirain dia bakal balik ke camp untuk masak dan merebus air. Hasilnya, dia cuma mencairkan kepala ikan dan jeroan yang dibuang di tepi danau, buat ngasih makan burung-burung di sekitarnya. Jujur aja nih, daripada iseng begitu, mending kepala ikannya dibikin sup aja nggak sih? Dia belum makan apa-apa buat sarapan. Terus dia mulai gergaji kayu lagi di sekitar camp. Baru kerja bentar aja, kepalanya udah kunang-kunang dan badannya lemes banget. Kalau masih nggak bisa nangkap ikan, kayaknya nggak lama lagi dia bakal nyerah tap out nih. Masuk ke hari ke-30, suhu sekarang udah anjlok sampai minus 10 derajat Celcius. Anna di sini terus nungguin air danaunya membeku, biar dia bisa duduk di atas es buat mancing ice fishing. Tapi lihat ketebalan esnya sekarang, jelas masih belum aman. Lanjut ke hari ke-30, permukaan danau di tempat Rick udah beku tebal banget. Rakitnya otomatis udah nggak bisa dipakai lagi. Dia terpaksa ngelepasin terpal dari rakit itu. Tapi di tengah kesibukannya, rasa kangen keluarga mulai nyerang mentalnya lagi. Rick pun kembali meneteskan air mata. Demi naikin mental dan semangatnya, balik ke camp, dia pakai terpal yang tadi dilepas, buat ngebangun dapur outdoor kilat. Duduk di sana, merebus sup panas dan menghangatkan diri di depan api. Rasanya beda drastis dibanding cuma diem di dalam tenda. Sementara itu, setelah 3 hari cuma diem pasrah, Klaus akhirnya memutuskan buat bergerak lagi. Gara-gara ngandalin pancingan terus, dia udah kelaparan 5-6 hari. Sekarang dia harus putar otak buat masang jaring insangnya Gillnet. Jadi dia mulai narik tali dan ngecek pelan-pelan di tepi danau. Lapisan es di sekitarnya sulit ditebak ketebalannya dan masih rapuh. Lengah sedikit aja, dia bisa terperosok ke air es. Dengan sangat hati-hati, dia jalan ke seberang danau. Setelah makan waktu 2,5 jam, dia akhirnya sukses masang jaring insang itu. Sekarang tinggal nunggu ada hasil tangkapan apa enggak di beberapa hari ke depan. Sementara itu, kita beralih ke Anna. Buat mastiin lapisan esnya cukup tebal untuk nahan badannya pas mancing, dia sampai ngetes ngetuk-netuk pakai batu belasan kali. Melihat kondisinya, harusnya sih udah aman 100%. Tapi Anna mutusin buat nunggu beberapa hari lagi biar lebih pasti. Terus karena gabut, dia malah asik mainin batu. Masuk ke hari ke-30, Rick yang lagi latihan memanah di depan kemahnya. Tiba-tiba nemuin jejak hewan buruan di tanah. Dilihat dari bentuk tapaknya, fix banget ini jejak rubah. Tapi jejak di sekitarnya pada tumpang tindih. Susah banget buat nebak si rubah ini lari ke arah mana. Sebenarnya, 2 hari yang lalu, Rick udah nyoba pakai sup ikan buat mancing rubah itu. Tapi sampai sekarang, sehelai bulu rubah pun nggak kelihatan buat ningkatin persentase keberhasilan. Malam harinya, dia nuangin sedikit sup ikan lagi ke batang pohon. Harapannya aroma itu bisa mancing si rubah datang. Waktu berjalan cepat, masuk ke hari ke-41. Klaus yang keluar buat ngecek jaring insang akhirnya jackpot nih teman-teman. Dari kejauhan dia udah lihat 2 ekor bebek nyangkut di jaring. Sayap bebek-bebek itu kelihatan kelilik jaring dan nggak bisa gerak. Klaus girang banget sampai rasanya mau meledak. Dia buru-buru nyebur ke air buat ngambil tangkapannya. Saking takutnya bebek itu berontak dan kabur. Begitu ketangkep, dia langsung menggigit lehernya. Diikuti suara retakan tulang. 2 bebek gemuk itu langsung dikirim ke alam baka. Brutal banget. Jujur aja, hoki Klaus ini bener-bener gila. Nggak nyangka di titik krisis begini dia masih bisa makan besar. Tanpa babi bu, dia langsung duduk di depan kemah buat bersihin bebeknya. Setelah mencabuti semua bulunya sampai bersih, Kepala dan sayapnya dia buang. Terus dia ke tepi danau buat ngeluarin semua jeroannya. Cuma disisain 2 potong dada bebek yang super tebal dan juicy. Bahan makanan sultan biasanya cuma butuh cara masak yang paling simpel. Dipanggang di atas api besar belasan menit. Bebek panggang yang crispy di luar, lembut di dalam, langsung siap santap. Setelah kelaparan berhari-hari, akhirnya dia bisa pesta daging. Ya ampun, gila banget. Rasa sama teksturnya bener-bener mantap abis. Dagingnya nggak alot atau keras sama sekali. Kandungan proteinnya berasa melimpah ruah. Kayak 100 kali lipat daging sapi. Nggak sampai 2,5 menit, dagingnya langsung ludes dilahap. Sisa tulang bebeknya langsung dilempar ke api. Agak sayang sih ya. Kenapa nggak dibikin kaldu terus tambah bumbu buat makan sama nasi aja? Kan lebih enak. Balik lagi ke Anna.
Hari ini dia udah menghabiskan sisa ikan bass terakhirnya. Kalau 1-2 hari ini dia masih belum dapat makanan juga, berarti dia harus mulai mikir buat nyerah, tap out dari kompetisi ini. Bawa peralatan, dia dengan ekstra hati-hati jalan ke atas es danau. Nebor lubang kecil, dan dia mulai jadi pemancing es lagi. Walaupun umpan lurnya kelihatan mencolok banget, tapi ikan-ikan di area ini benar-benar ogah gigit umpan. Dia nungguin terus dari pagi sampai sore, sampai akhirnya permukaan es tempat dia tengkurap mulai basah. Baru deh dia sadar kalau situasinya bahaya banget. Jadi dia langsung buru-buru beresin alat dan balik ke tepi danau. Kalau dilihat sejauh mata memandang, permukaan esnya udah berubah coklat tua. Ini tandanya nggak lama lagi lapisan es itu bakal retak hancur. Sepertinya hari ini dia tetap harus nerima nasib kelaparan lagi. Besoknya, tim produksi datang untuk cek medis rutin. Berat badan ketiga sisa peserta rata-rata udah turun sekitar 5 kg. Tapi untungnya belum ada yang sampai masuk tahap membahayakan nyawa. Masuk ke hari ke-40, Ana nangkring tengkurap di atas es danau seharian penuh. Sayangnya dia sama sekali tidak mendapat ikan. Sudah waktunya bagi Ana untuk mengakhiri permainan ini. Dia langsung kembali ke kemah dan menelpon untuk tap out. Tim produksi datang dengan mobil off-road lalu berganti ke mobil salju. Dan dengan cepat tiba di tempat perlindungannya. Meskipun Ana tampil sangat mengesankan sejak hari pertama, tapi ikan di musim dingin memang terlalu sulit ditangkap. Keputusannya untuk menyerah benar-benar terpaksa. Tidak banyak keluhan yang terucap. Sebagai satu-satunya peserta wanita yang tersisa, bertahan sampai sejauh ini sudah sangat luar biasa. Dengan mundurnya Ana, kini hanya tersisa 2 peserta di lapangan. Masuk ke hari ke-45, Rick pergi mengecek jaring insangnya di bawah es. Dia sendiri sebenarnya tidak yakin bisa dapat ikan atau tidak. Namun saat dia mulai menarik jaringnya, dia langsung berhasil mengangkat seekor ikan trout. Tak lama kemudian, ikan kedua menyusul. Pada akhirnya, dia sukses panen 3 porsi protein segar. Di sisi lain, Klaus tidak seberuntung itu. Saat mengecek pancingannya, tak ada satupun ikan yang tersangkut. Tapi untungnya, dia masih punya ampela dan jantung bebek dari beberapa hari lalu. Makan malam dengan 2 tusuk sate ini cukup untuk mengganjal perutnya. Hari ke-47 tiba. Rick yang sedang membuat api tiba-tiba melihat sesuatu yang bagus. Seekor tupai kecil tampak bertengger di dahan pohon dari kejauhan. Setelah sekian lama, akhirnya dia melihat hewan hidup. Tanpa buang waktu, dia langsung menyiapkan busur dan panahnya. Setelah membidik target, dia menarik busur sekuat tenaga. Dan boom! Satu tembakan mematikan yang sangat epik. Dia benar-benar kegirangan. Kemampuan memanahnya ternyata masih sangat savage. Lihatlah daging dari hewan kecil ini. Akhirnya dia tidak perlu makan ikan setiap hari. Kembali ke kemah, dia langsung menguliti dan memasaknya. Setelah siap, dagingnya ditusuk dan dipanggang di atas api. Saat malam tiba, dia dengan santai menikmati hidangan lezatnya. Tak perlu ditanya lagi soal rasa tupai panggang ini. Rasanya mungkin tidak jauh beda dengan daging tikus, tapi dalam kondisi survival, ini adalah hidangan paling mewah di dunia. Masuk ke hari ke-40, Klaus kembali mengecek pancingannya. Sudah bisa ditebak, hasilnya nihil. Karena kelaparan parah, dia pergi ke bukit dan mulai mengunyah es. Jujur saja, sensasi renyah dan rasanya cukup menyegarkan. Sepanjang hari itu, keduanya hanya duduk di luar mencari ketenangan. Tidak ada yang mau menyerah di saat-saat terakhir. Tibalah di hari ke-40. Tim produksi tiba-tiba datang dengan kendaraan ATV ke lokasi kompetisi. Keduanya sangat terkejut melihat kedatangan mereka. Awalnya mereka mengira ini hanya pemeriksaan medis rutin. Namun tim produksi menyampaikan kepada mereka berdua sebuah berita yang sangat mengejutkan. Ternyata cuaca ke depan diprediksi akan semakin ekstrim dan jalanan di sekitar akan tertutup sepenuhnya akibat badai. Jika terjadi sesuatu yang darurat pada kalian, tim penyelamat tidak akan bisa datang memberikan bantuan. Oleh karena itu, setelah berdiskusi panjang, tim produksi memutuskan keduanya menjadi pemenang untuk musim ini. Bisa dibayangkan betapa bahagianya mereka mendengar kabar ini. Akhirnya penderitaan brutal di alam liar ini selesai. Untuk hadiah uangnya akan dibagi rata di antara mereka berdua. Tapi kalau kita melihat situasinya saat ini, saya rasa ini sedikit tidak adil bagi Rick. Lagi pula, dengan sisa makanannya, dia masih bisa bertahan setidaknya 10 hari lagi. Di tengah percakapan, keluarga mereka datang menghampiri dari belakang. Momen pertemuan ini membuat semua rasa sakit dan perjuangan terasa sepadan. Mereka lalu mengajak keluarganya berkeliling melihat tempat perlindungan yang mereka bangun. Sejarah baru pun tercipta, pemenang ganda pertama dalam sejarah Alone. Nah, apa pendapat kalian tentang akhir kompetisi ini? Silakan bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya.